Suatu ketika Ali bin Abi Thalib dia akan melaksanakan sholat subuh berjemaah di Masjid Nabawi sekarang ini. Bagi bapak dan ibu yang sudah pernah haji umrah, terbayang. Jadi Ali ini buru-buru bergegas pergi ke masjid untuk sholat subuh. Rupanya di tengah perjalanan Ali bertemu dengan seorang laki-laki tua, agamanya Yahudi, sama-sama arahnya ke depan, jadi bukan saling berpapasan. Jadi lebih dulu orang tua ini, Yahudi ini jalan, lalu Ali jalan. Nah, ketemu Ali dengan laki-laki tua Yahudi tadi, bapak dan ibu. Apa yang dilakukan oleh Ali, bapak ibu? Dalam riwayat itu dikatakan bahwa Ali dia menyapa si Yahudi itu. Tentu tidak baca salam kan? Disapanya Yahudi tua tadi, kemudian Ali tidak meninggalkan si bapak tua tadi. Ali berjalan seiring dengan si Yahudi tua itu, bapak bu. Sampai akhirnya mereka berpisah. Ali ke masjid, Yahudi entah kemana. Padahal ini sholat subuh, pak. Lah kajak-kajai Ali itu. Rupanya di masjid Rasulullah SAW sudah sholat duluan. Sholat subuh, masuk rakaat pertama. Waktu itu Rasulullah baru posisinya sedang ruku. Ruku, bu. Apa yang terjadi, bapak ibu? Kata sahabat, kenapa Rasulullah begitu lama rukunya? Rupanya malaikat, ya, Jibril menahan Nabi Muhammad ini untuk tidak i'tidal. Ditahan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad ruku lama begitu. Untuk apa? Untuk menunggu Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib dia sempat mendapati ruku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak dan ibu dalam fikih ibadah kan, fikih sholat, kalau kita mendapatkan ruku imam, maka itu masih terhitung satu rakaat, kan itu ya. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, berarti tambah. Apa bapak dan ibu pesan dari kisah yang saya sampaikan tadi itu? Inilah pak, salah satu bentuk. Sebentar ini kami dengan Buya bicara-bicara, ini namanya kurenah, ini namanya kulikai, ini namanya karakter kalau sekarang ini. Kalau dalam Islam namanya inilah yang disebut akhlak atau adab. Di mana letak akhlak adab daripada Ali bin Abi Thalib, bapak ibu? Mana, bu? Pertama, Ali tetap menegur orang Yahudi itu, walaupun beda agama, ditegur juga. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib tidak meninggalkan, tidak jalan duluan, walaupun mau pergi ke masjid nih. Ali tidak meninggalkan si Yahudi tua tadi. Inilah
moralitas akhlak di dalam Islam itu Bapak Ibu. Ya. Akhlak kepada orang tua itu. Jadi seorang muslim itu kepada siapapun Pak Bu tetap harus beradab, harus berakhlak. Tak kecuali kepada orang non-muslim, orang kafir. Apalagi kalau kita lihat sejarah Nabi kan. Dan oleh Jibril ditahan Nabi Muhammad. Nah, itulah balasan kalau kita beradab, balasan kalau kita bermoral, balasan kalau kita berakhlak. Karena rugi, tentu rugi Ali tidak dapat ruku. Ya, karena ruku itu luar biasa Pak Bu. Ruku, berdiri, apalagi sujud di dalam sholat itu rugi kalau kita tidak dapat. Nah, maka Bapak dan Ibu, judul ya pengajian kita malam ini adalah menjadi manusia yang terbaik, ya. Atau khairun nas, nah itu dalam bahasa hadisnya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya khairul bariyah. Karena kita ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an ada kata-kata insan, an-nas, ada kadang-kadang bariyah di dalam surat, yaitu surat lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa itu Bu? Surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada ayat di sana di tengahnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, apa itu? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Kalau di dalam hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, Bapak dan Ibu, jadi siapa orang yang paling terbaik itu? Pertama, menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, bahwa orang yang paling terbaik adalah innallazina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Itu Pak Bu, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini adalah beriman dan beramal. Selebih itu tidak masuk. Iman berarti apa? Rukun iman. Amal soleh adalah rukun Islam. Jadi seseorang itu bisa menjadi khairul bariyah kalau dua ini dia miliki Pak Bu. Beriman, berakidah, bertauhid. Yang kedua, berislam. Itulah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu menurut ayat. Kalau tidak lengkap kedua-dua ini, maka belum disebut orang itu sebagai sebaik-baik manusia. Mungkin baik saja baru. Tapi Allah kan menginginkan kita ini khairul bariyah. Jadi manusia yang paling baik. Allah menginginkan seperti itu Pak. Jangan menjadi manusia biasa-biasa saja. Dalam hal apa? Dalam keimanan,
dan amal soleh. Nah, kalau dikembangkan kan itu Pak Bu, iman itu rukun iman yang 6 tadi. Rukun Islam itu yang 5 itu. Anda tidak bisa dipisahkan antara iman dengan Islam itu. Kuat iman tapi lemah Islam, tidak sempurna. Kuat Islam tapi iman tidak kuat, maka juga tidak berarti itu. Iman, amal, iman. Nah, kenapa didahulukan oleh Allah iman dulu? Karena iman ini pondasi Pak Bu. Ya, ibarat orang bangun rumah, bangun gedung. Sekarang bahkan ada namanya cakar ayamnya, tapak gajahnya, itu. Kalau ingin bangunan itu kuat, ya tuh pondasinya harus kuat. Manusia juga begitu Pak. 13 tahun Nabi Muhammad yang dibangun akidah ini dulu, iman ini dulu. Nah, baru nanti di periode Mekah, Madinah, Nabi baru membangun yaitu Arkanul Islam. Dua-duanya nih Bapak dulu menentukan. Nah, itulah sebabnya Pak Bu nak, cucu-cucu wak, anak-anak wak bersyukur Pak ada Kementerian Agama. Simbolnya ikhlas beramal. Kementerian Agama itulah Pak Bu, makanya ada TPA, kalau sekarang namanya TPQ. Ada MDA, kalau sekarang namanya MDTA. Kalau di TPQ, anak-anaknya diajarkan membaca Al-Quran. Good, bagus. Karena Bapak Ibu, sekarang TK-TK itu, anak-anak sudah bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena metodenya udah banyak sekarang Bu itu. Dulu di zaman kita ya Bu ya, itu juz amma, a, i, u, an, in, un, ya, nah. Tapi sekarang enggak Bu, ada metode Iqra, ada metode Burak, banyak metode. Sehingga anak-anak sekarang cepat bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Tidak ada yang buta huruf Al-Quran. Tapi belum cukup hanya pandai membaca Al-Quran. Nah, makanya ada MDTA. Di MDTA itu Pak, anak-anak kita belajar akidah. Kita dulu kan belajar juga Pak, enggak? Suruh-suruh belajar akidah. Kenapa akidah harus diajarkan pada anak? Itu pondasi dalam beragama. Akhlak juga begitu. Diajarkan di MDTA itu Al-Quran dan hadis. Diajarkan mereka tafsir walaupun ringan-ringan. Hadis juga begitu. Diajarkan di MDTA itu fikih, kalau dulu namanya pekah. Belajar fikih mulai dari toharah, sholat, puasa, haji, zakat, jual beli, dan lain-lain. Diajarkan juga bahasa Arab. Apa tujuannya? Supaya anak-anak cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran bahasa Arab Pak Bu. Kalau dulu semasa kita saya mendapati kita belajar Arab Melayu ya Bu ya. Ya Bu, Arab Melayu bisa ya Bu. Disuruh kita membuat tulisan Latin sembahyang, kita buat dengan bahasa Arab Melayu. Senang kita membuatnya Bu. Huruf akhirnya adalah ain pakai titik 3 itu. Tapi sekarang tidak ada lagi Pak Bu pelajaran itu. Apa tujuannya itu? Kementerian Agama memberikan kurikulum seperti itu Pak, supaya menjadi khairul bariyah hendaknya anak-anak kita ini. Tahu akidah, tahu rukun Islam. Nah, tapi kalau enggak Pak,
Ada orang yang kuat katanya imannya